sidang ini gimana Pak? Ruang sidang lurus ke kiri. Boleh ya? Baik Pak, terkait pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur seperti apa Pak? Ya, ini maksudnya kaitan dengan era COVID ya, era pandemi ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu kita harus meruntut ke belakang. Jadi membandingkan dengan era sebelum COVID gitu ya. Oke. Data yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur itu katakanlah tahun 2019 sebelum COVID, kemudian kita tarik 2020 era COVID dan sekarang ternyata perceraian menurun. Perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama itu menurun dia dibanding dengan era sebelum COVID. Nah, barangkali hipotesa kita itu meningkat perceraiannya. Ternyata di Pengadilan Agama Jakarta Timur justru menurun. Nanti kita bisa sajikan datanya gitu ya, data yang terkait dengan hal tersebut. Nah, yang kedua, perkara perceraian itu kan ada cerai talak dari suami ya, ada cerai gugat dari istri. Jadi istri yang mengajukan cerai namanya cerai gugat, suami yang mengajukan perceraian namanya cerai talak. Nah, kalau dilihat data, ternyata lebih banyak istri yang mengajukan perceraian daripada suami. Nah, ini data terakhir kita coba bandingkan ya. Saya pegang data sampai Juli 2021-nya ya. Jadi kalau cerai talak yang dari suami itu ada 868 perkara. Tapi kalau dari istri ada 3.133 perkara. Jadi perkara perceraian itu 868 ditambah 3.133. Cerai gugat dan cerai talak. Nah, itu. Kemudian Pak, berdasarkan evaluasi dari era sebelum pandemi dan sampai pandemi katanya kan ada penurunan. Berdasarkan evaluasi berapa persen penurunannya Pak? Baik, kita nanti dianukan presentasinya ya. Kalau 2019 itu perkara perceraian yang diterima itu ada 4.843 ya. Kemudian 2020 menurun dari 4.843 ke 4.298. Jadi ada penurunan sekitar 600-an ya. Berapa persen nanti dipresentasikan gitu ya. Nah, dirubah di 2021 sampai Juli seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi perkara perceraian itu ada 3 hubungan ini ya. 2.265 cerai gugat dan 868 cerai talak, jumlahnya 3.133. Pak, untuk latar belakang ibu-ibu menggugat cerai itu apa sih Pak? Ya, dari faktor perceraian, faktor penyebab perceraian atau alasan perceraian itu yang terbanyak itu karena perselisihan dan pertengkaran. Tapi perselisihan pertengkaran itu bisa di breakdown itu antara lain gitu. Masalah ekonomi, termasuk masalah suami tidak memberikan nafkah atau memberikan nafkah kurang kepada istri, masalah hutang-hutang ya, dan lain sebagainya. Ada memang di sini faktor sendiri, faktor ekonomi. Ini ada ya, kalau yang lalu itu sekitar berapa ya, 400 ribuan lebih. Tapi faktor perselisihan, pertengkaran di dalamnya ada faktor ekonomi. Jadi kalau boleh kita ambil lebih banyak faktor ekonomi. Ada faktor lain juga seperti faktor satu pihak meninggalkan pihak lain begitu kan. Kemudian ada juga KDRT tapi tidak begitu dominan. Yang dominan itu tadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian ketika di breakdown itu masalah tadi faktor ekonomi. Tapi itu tidak terlalu banyak. Gitu kira-kira. Jadi ada imbasnya nggak Pak untuk mengenai ke pandemi ini Pak? Kayaknya ada, itu tadi. Jadi rumah tangga itu bermasalah karena faktor
salah satunya faktor ekonomi itu disebabkan misalkan karena PHK, suaminya di PHK dari pekerjaannya sehingga tidak nafkah kurang gitu kan. Ketika nafkah kurang terjadi pertengkaran, terjadi keributan, akhirnya datang ke pengadilan. Nah, itu eksesnya gitu. Kemudian Pak, dari kasus-kasus tersebut kan lantaran ekonomi ya masalah pertama, dan dipengaruhi juga oleh pandemi ini. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak yang berhasil melalui tahap ini dari tahap mediasi, jadi dia tidak jadi bercerai? Ya, jadi memang sebelum perkara itu diputus ya, ketika perkara itu diterima, sidang yang pertama itu didamaikan para pihak oleh hakim, oleh majelis hakim. Ketika tidak berhasil didamaikan, maka wajib dilakukan mediasi oleh mediator. Nah, meskipun tingkat keberhasilan mediasi itu masih di sini agak kecil ya. Nanti saya belum ada datanya dari mediator, nanti tidak bisa ambil datanya. Tetapi ada yang berhasil, sebagian kecil berhasil gitu, walaupun tidak semuanya. Karena biasanya begini, kalau sudah berperkara ke pengadilan itu kecil kemungkinan, meskipun bisa jadi. Banyak juga yang nyambut gara-gara bukan karena didamaikan berhasil atau dimediasi berhasil. Banyak juga. Kemudian Pak, dari faktor ekonomi tersebut, berdasarkan data keberhasilan lebih tinggi pas pandemi keberhasilannya atau sebelum pandemi? Karena kan pandemi ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat ya. Betul. Jadi secara keberhasilan lebih tinggi pas pandemi atau sebelum pandemi? Kalau dari data mediasi kami belum terima ya. Tapi dari pengalaman persidangan tidak jauh beda ini. Artinya ketika didamaikan ada yang berhasil gitu. Ketika sebelum pandemi juga ada yang berhasil, ketika sudah pandemi ini juga ada yang berhasil. Tapi sekali lagi mohon maaf, angka pastinya kami belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.